Buat teman-teman yang mau mulai usaha kecil-kecilan tapi bingung mau usaha apa, video ini cocok banget. Kita akan membahas ide bisnis apa sih yang menarik berdasarkan perkembangan zaman dan teknologi terbaru. Ide yang pertama adalah bisnis-bisnis yang menggunakan AI atau Artificial Intelligence. Artificial Intelligence ini adalah kecerdasan buatan yang memungkinkan kita menghasilkan gambar, tulisan, bahkan video hanya dengan mengetikkan instruksi sederhana. Pekerjaan yang dulunya butuh orang seperti menulis artikel, bikin copywriting untuk marketing, desain, menerjemahkan dokumen, dan sebagainya, sekarang bisa dikerjakan oleh AI. Menariknya, belum banyak orang yang tahu bagaimana cara menggunakan AI. Nah, ini bisa menjadi peluang bisnis buat teman-teman, di mana kalian menjual jasa atau produk, padahal sebenarnya kalian menggunakan AI. Contohnya aja gambar-gambar ini, keren kan? Padahal ini dibuat oleh aplikasi AI yang namanya Leonardo. Kebayangkan? Kalian bisa menjual gambar-gambar ini sebagai poster, di-print di t-shirt, buku cerita anak, dan sebagainya. Sebagian orang bahkan menjadikan gambar-gambar ini sebagai film animasi singkat dengan menggunakan aplikasi AI lain yang bernama leapix.com. Selain itu, kalian juga bisa menawarkan berbagai jasa freelance di platform-platform seperti project.co.id, freelancer.co.id, Fiverr, Upwork, dan sebagainya. Jasanya bisa berupa penulisan artikel atau naskah, penerjemahan, copywriting, dan sebagainya. Terus kalau ada orderan, kalian bisa menggunakan aplikasi AI untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Ide yang kedua adalah menolong orang susah. Mungkin teman-teman pada bingung, kok nolong orang susah sih? Iya, karena dengan semakin besarnya kesenjangan antara golongan yang kaya dengan yang kurang banget, maka semakin banyak orang yang butuh bantuan. Entah itu butuh biaya berobat, kena banjir atau longsor, butuh biaya pendidikan, dan sebagainya. Di saat yang sama, ada banyak juga loh orang baik yang sebenarnya mau menolong tapi tidak tahu mesti kemana. Nah, ini bisa menjadi peluang teman-teman untuk menghasilkan uang. Soalnya, orang yang berada di bawah garis kemiskinan biasanya kurang paham bagaimana caranya menggalang dana atau minta donasi online. Nah, teman-teman bisa menawarkan jasa untuk memfasilitasi penggalangan dana. Jadi, kalian membuat perjanjian dulu dengan orang yang mau ditolong. Misalnya, bisa dapat dana operasional katakanlah 10%, kemudian kalian bantu untuk upload foto dan ceritanya di berbagai platform, misalnya aja kitabisa.com, wecare.id, dan sebagainya. Kemudian kalian bantu juga untuk transportasi, berobat, dan sebagainya. Nanti kalau dapat sumbangan katakanlah 1 juta gitu ya, berarti uang jasa untuk kalian adalah 100.000. Selain itu, biasanya platformnya juga akan memotong sekitar 5% dan sisanya untuk keluarga yang kalian tolong. Ini adalah tipe bisnis yang tidak banyak diketahui orang tapi bisa menguntungkan sekaligus membantu orang juga. Tapi pesan Mimin, kalau kalian mau bisnis seperti ini, jangan minta potongan komisi terlalu tinggi ya. Yang wajar aja lah, kasihan kan orang lagi susah, jangan dimanfaatkan. Ide selanjutnya adalah jualan produk skincare. Kalau kalian lihat di sosial media, biasanya bos-bos produk skincare itu hidupnya kayak sultan banget. Ini dikarenakan margin atau tingkat keuntungan produk skincare itu memang relatif tinggi banget kalau dibandingkan dengan jenis-jenis produk yang lain. Apalagi kalau produknya udah punya nama ya, konsumen jadi mau membayar lebih mahal karena menganggap produknya berkualitas. Dan enaknya zaman sekarang, bisnis skincare tidak butuh modal yang terlalu besar. Kalian tinggal jadi reseller aja dari brand yang sudah terkenal kemudian jualan online. Menurut Mimin, ini termasuk bisnis yang gak ada matinya. Karena di era sosial media ini makin banyak orang yang peduli dengan perawatan kulit. Ide selanjutnya adalah bisnis makanan organik. Bisnis ini cukup menjanjikan karena meningkatnya kesadaran konsumen akan pentingnya makanan sehat dan organik. Apalagi harga jual makanan organik itu lebih tinggi. Jadinya kalian bisa mendapatkan profit yang lebih tinggi juga. Tapi sebagai catatan, target pasar untuk produk-produk seperti ini adalah kalangan menengah ke atas. Jadinya selain produknya harus bagus, enak, dan berkualitas, packagingnya pun harus elegan dan rapi supaya konsumen lebih pede dengan produk kalian. Pemasarannya pun harus terarah. Kalau kalian punya budget untuk promosi, kalian bisa beli Facebook Ads atau Instagram Ads yang menargetkan kalangan menengah ke atas. Kalau produk kalian itu tipenya yang bisa dikirim keluar kota, lebih bagus lagi. Karena semakin besar jangkauan kalian, maka semakin besar pula kemungkinan dapat orderan. Ide bisnis berikutnya adalah jasa pengurusan surat-surat penting.
Di Indonesia itu, orang biasanya udah nge-pair duluan kalau harus mengurus surat-surat administrasi ke pemerintah. Padahal, sebenarnya makin kesini, pemerintah juga semakin bagus kok layanannya untuk masyarakat. Nah, ini bisa menjadi peluang bisnis untuk teman-teman. Sebagai contoh ya, kalian bisa menyediakan jasa administrasi untuk perusahaan-perusahaan kecil atau UMKM untuk pengurusan surat-surat seperti SIUP alias surat izin usaha perdagangan, cara urus sertifikasi halal, pengurusan daftar PT, dan sebagainya. Dan untungnya bisa lumayan loh asal kalian tahu caranya. Contohnya aja daftar PT perorangan. Kalau kalian cek online, ada tuh agen-agen yang menawarkan bantu mendaftarkan PT perorangan, terus pasang harga 1,5 juta lah, 2,5 juta lah, 2,9 juta lah. Padahal sebenarnya kita bisa daftar sendiri secara online dan cukup bayar Rp50.000 saja. Tapi tidak banyak orang yang tahu hal seperti ini. Nah, ini bisa menjadi peluang bisnis. Ide bisnis selanjutnya adalah jasa penitipan bayi dan balita. Dengan semakin tingginya tekanan ekonomi, semakin banyak juga suami istri yang dua-duanya harus bekerja. Nah, ini menjadi peluang bisnis buat teman-teman menawarkan jasa penitipan bayi dan balita di lingkungan sekitar kalian. Soalnya, nggak semua orang punya keluarga besar yang bisa dititipi anak, dan tidak semua orang nyaman meninggalkan anak-anak mereka dengan pembantu, apalagi kalau masih kecil banget. Makanya, kalian bisa menawarkan jasa penitipan bayi dan balita informal dari rumah. Kalian bisa memberikan nilai tambah, misalnya memberikan makanan pengganti ASI buatan rumahan, atau bisa pasang CCTV yang bisa diakses lewat internet supaya orang tuanya bisa cek anaknya kapan saja, dan sebagainya. Ide bisnis selanjutnya adalah jasa memperbaiki HP dan laptop. Dengan semakin bergantungnya orang ke HP dan laptop mereka sehari-hari, ini berarti perangkat-perangkat tersebut juga lebih rentan untuk mengalami masalah teknis, kena virus, atau rusak. Apalagi untuk orang-orang yang budgetnya terbatas, biasanya mikir kalau masih bisa dibenerin, mending dibenerin aja daripada beli baru. Nah, makanya ada aja lah kebutuhan masyarakat untuk jasa perbaikan HP dan laptop. Untuk terjun ke bisnis seperti ini, kalian harus rajin-rajin mencari informasi di internet. Malah lebih bagus lagi kalau kalian magang dulu di tempat lain yang menyediakan jasa seperti ini. Kalau budget kalian terbatas dan tidak bisa menyediakan stok suku cadang, maka yang bisa kalian lakukan adalah beli suku cadang dari tempat lain kalau ada orderan dan markup harganya. Ide bisnis selanjutnya adalah 3D printing. Kalau ngeprint dokumen sih udah biasa ya, tapi yang belum banyak saingan adalah usaha printing 3 dimensi. Teknologi ini bisa dipakai untuk membuat barang-barang customized, mulai dari hiasan atau dekorasi custom, perhiasan custom, earbud, prototipe produk baru, alat kesehatan, dan sebagainya. Sebagai catatan, tentunya kalian perlu modal untuk membeli mesin printer 3 dimensi dan juga materialnya ya. Tapi dengan pemasaran yang tepat, bisnis ini sangat menjanjikan karena belum ada banyak saingan. Kalau kalian bingung mencari ide bisnis yang bisa dijalankan dengan modal di bawah Rp1.000.000, silakan klik link di pojok kanan atas atau di deskripsi karena sudah pernah saya bahas di video terpisah. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari uang tambahan. Bye-bye!